Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi pada praktikum DSK. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang modul 6, yaitu kontrol posisi motor DC. Seperti biasa, kita merangkai dengan sesuai yang di modul gitu ya. Nah, ini komponen-komponen yang perlu diikuti. The step, workspace, transfer function, workspace juga, dan clock. Nah, ini ada tambahan sum. Nah, setelah itu di sini di step kita set atau kita atur step time-nya 0 dan final value-nya adalah 0,5. C1 ini C, dan untuk clock-nya ini adalah T, seperti itu. Dan untuk sum ini kita buat plus minus gitu ya. Plus minus. Oke, dari sini kita berikan feedback gitu ya, atau umpan balik. Dan di sini pada transfer function-nya itu karena kita sekarang menggunakan PID, maka kita tetapkan KD, KP, KI. Dan itu untuk denominatornya itu sesuai dengan fungsi transfer motor DC-nya. Itu ya yang ada di modul denominator. Nah, sebenarnya kita tulis KD, KP, KI untuk memberitahu gitu nantinya KD ketika diubah diletakkan di posisi mana, KP dan KI seperti itu. Cuma permudah saja. Setelah kita menuliskan numerator dan denominatornya, maka kita ubah atau kita atur untuk nilai KD, KP, dan KI sesuai dengan arahan yang di modul seperti itu. Untuk KP-nya, KP kita buat 1 dulu. Oke, karena di situ diminta 1, 5, 10, dan 15. Nah, untuk 1 berarti KP diubah menjadi 1 gitu. 1. Dan karena yang dimintanya KP yang diubah, maka KI-nya kita nolkan. Oke, langsung saja. Selanjutnya kita blok. Seperti biasa, kita lock selected signals, run, dan kita simulation data inspector. Nah, oke, selanjutnya seperti biasa kita checklist untuk step dan transfer function. Nah, ini menunjukkan grafik dari KP kita berikan nilai 1, untuk KD dan KI kita berikan nilai 0 gitu. Oke, selanjutnya kita uji 5, 10, dan 15. Untuk 5 jadi kita langsung run saja. Dan selanjutnya kita checklist gitu ya. Nah, ini untuk yang 5, KP yang 5. Selanjutnya kita langsung ubah saja untuk 10. Kita enter saja langsung. Kita buka simulation. Kita run. Nah, setelah di run kita buka lagi simulation data inspektornya. Kita checklist untuk transfer function yang KP bernilai 5. Selanjutnya lagi kita ulangi dengan hal yang sama sampai bernilai 15 gitu ya. Kita run saja. Buka lagi inspektor, kita klik lagi. Nah, dan di sini untuk KP bernilai 15. Nah, untuk 10, 5, dan 1 seperti itu. Dan untuk memilih grafik gitu ya, grafik yang idealnya itu kalau di modul harus memiliki overshoot yang besar gitu ya. Kenapa? Karena dengan overshoot yang besar biasanya untuk delay time atau waktu delay itu lebih kecil. Kita data kursor terlebih dahulu.
Nah, seperti ini. Bisa dilihat time delay-nya itu lebih sedikit gitu ya. Karena di sini kita lihat saja bahwa untuk yang sebelah kiri atau sumbu vertikalnya itu 0,36 itu sudah berada di detik ke 0,13, sedangkan yang lainnya di bawah 0,36 gitu. Bisa dikatakan bahwa time delay-nya lebih sedikit gitu ya. Nah, selanjutnya kita hide terlebih dahulu. Selanjutnya kita tentukan nilai KD dan KI. Nah, sebelum itu kita close terlebih dahulu yang selain overshoot yang lebih besar gitu. Oke. Nah, ini yang kita pilih untuk KP-nya adalah 15. Selanjutnya kita memilih KD. Nah, kita memilih KD ini sama seperti tadi. Itu klik transfer function-nya, dan tadi kan di sini KD, yang ini adalah KP dan ini KI. Nah, KD-nya kita ubah menjadi 0,1, 0,5 dan 1. Sebenarnya itu dicoba-coba gitu ya. Coba kita coba saja, langsung kita coba 0,1 seperti apa. Terus kita run saja. Oke, dan ini kita klik. Nah, ini untuk KD-nya bernilai 0,1. Selanjutnya 0,5 kita coba. Sama saja kita run. Nah, ini untuk 0,5. Nah, selanjutnya kita coba dengan 1 gitu ya. Untuk KD-nya. Kita run saja langsung. Kita lihat grafiknya. Nah, seperti ini. Jadi semakin lama overshoot-nya semakin menurun gitu atau berkurang. Ya, tergantung dengan KD yang kita atur gitu ya. Nah, maka yang lebih baik untuk grafik sistem kendali yaitu lebih overshoot-nya kecil gitu ya. Jadi kita menyesuaikan dari 0 ini, titik 0, grafiknya naik dan tidak melebihi, ya harusnya tidak melebihi atau kurang dari stepnya yang kita atur atau nilai idealnya seperti itu ya. Nah, walaupun pada dasarnya di sistem tidak ada yang ideal gitu. Oke, selanjutnya ini kita hapus saja karena kita pilih yang nilai KD adalah 1 supaya overshoot-nya tidak terlalu tinggi gitu. Oke. Selanjutnya kita setting nilai KI-nya menjadi 0, 10, dan 100. Kita coba dulu yang 0. Oke, langsung saja kita run. Nah, oke, dia tetap ya, karena untuk nilai KI-nya tidak ada gitu ya. Oke, kita close saja karena sama nilainya. Selanjutnya kita coba yang 10. Oke, langsung kita run. Kita klik. Nah, ini semakin naik gitu ya. Semakin menjauhi atau melebihi batas yang diinginkan gitu. Selanjutnya kita set dengan 100. Nah, kita run. Kita checklist. Nah, ini malah semakin tinggi gitu. Semakin tidak stabil seperti itu. Maka di sini kita pilih untuk nilai
KI-nya adalah 0. Maka yang ini kita hapus saja supaya tidak membingungkan. Ini juga untuk nilai KI yang 10. Nah, maka inilah desain yang disimulasikan dengan menggunakan Simulink pada modul ke-6. Oke, jadi kita pilih untuk yang pertama. Ini adalah merupakan grafik dari PID dengan menggunakan KP bernilai 15, akan tetapi KD dan KI-nya 0. Dan ini grafik yang menggunakan nilai KD 1 dan KP-nya adalah 15. Dan untuk nilai KI-nya adalah 0, seperti itu ya. Oke, cukup sekian analisis dari modul ke-6 pada simulation Simulink. Cukup sekian. Terima kasih telah mengikuti praktikum di SK. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.